Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai adjoint metrik 3x3. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai determinan metrik 3x3. Bisa dibuka di video sebelumnya. Untuk adjoint metrik 3x3 itu agak sedikit berbeda dari adjoint metrik 2x2 yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi di sini untuk menentukan adjointnya, ya misalkan terdapat metrik A dengan elemennya adalah ada 3 baris dan 3 kolom atau ordo 3x3, maka adjoint dari metrik A itu adalah ini C11, C12, C13 dan seterusnya, kemudian ditranspos. C11 itu apa? C itunya adalah kofaktor dan CIJ ya, CIJ itu berarti yang depan baris yang belakang kolom ya. Jadi ini kofaktor baris 1 kolom 1, kofaktor baris 1 kolom 2, kofaktor baris 1 kolom 3, kofaktor baris 2 kolom 1 dan seterusnya. Nah, kofaktor ini C11 ini nanti nilainya didapatkan dari ini min 1 dikalikan nilai baris ke I ditambah kolomnya berapa, baris ke berapa ditambah kolom ke berapa, kemudian dikalikan dengan minor IJ ya. Minor IJ ini cara mencarinya sama dengan mencari determinan dari metrik 2x2 gitu ya. Biar lebih jelas langsung saja ke contoh. Di sini diketahui matriks Q 420 2 min 13 151. Tentukan adjoint metrik Q ya. Untuk menentukan adjoint ini itu kita memerlukan ini C gitu. Nah, untuk menentukan C kita pakainya minor. Jadi langkah yang pertama kita cari minornya terlebih dahulu. Untuk mencari minor kita tulis metriknya 420 2 min 13 151 ya, seperti ini. Ini metriknya ya. Kemudian kita cari satu-satu ini. C11 itu artinya kofaktor baris 1 kolom 1 ya. Kofaktor baris 1 kolom 1. Itu cara mencarinya, kita hilangkan baris 1 dan kolom 1. Jadi metriknya tinggal 2x2 gitu. Ya, jadi di sini C11 atau kita cari minornya dulu. Minor 11 itu sama dengan minor itu mencari determinan min 1 dikali 1 dikurangi 3 dikali 5. Min 1 dikali 1 dikurangi 3 dikali 5 sama dengan min 1 kali 1 itu min 1 dikurangi 3 kali 5 itu 15, sehingga hasilnya adalah min 16. Itu minornya ya. Kemudian kofaktornya itu bagaimana? C11 itu bisa kita dapatkan dari ini min 1 dikalikan 1 dikalikan I ditambah J. Itu I itu baris, J itu kolom ya, sehingga di sini min 1 pangkat barisnya 1 kolomnya 1. Dilihat di sini baris 1 kolom 1, berarti di sini 1 ditambah 1, kemudian dikalikan dengan ini minor IJ-nya berapa? Minor IJ-nya adalah min 16 ya. Minor IJ sama dengan min 1 pangkat 2 dikalikan min 16 sama dengan min 1 pangkat 2 1 dikali min 16 sama dengan min 16. Itu adalah C11. Kemudian kita masih harus juga mencari C yang lain ini, C12, C13 gitu. Dan seterusnya. Sampai C yang terakhir ya.
Sehingga di sini kita lanjutkan untuk mencari minor 1 2. Metriknya saya copy dulu. Ya, ini kalau kalian sudah paham langsung ditulis minornya. Metriknya nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa. Minor 1 2. M12 minor minus, minor minus atau dihilangkan baris 1 kolom kedua gitu. Kita hilangkan ini baris ke 1 kolom kedua dihilangkan, ya kan. Nah sisanya kan metriknya tinggal ini tinggal 2 3 1 1. Carilah determinannya. 2 kali 1 dikurangi 3 kali 1. 2 kali 1 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Ya, kemudian di sini tinggal menentukan C11-nya. C11 itu bisa kita dapatkan dari min 1 pangkat maaf ini C12 ya. C12 bisa didapatkan dari min 1 pangkat 1 ditambah 2 dikalikan minor 1 2 sama dengan min 1 pangkat 3 dikalikan minor 1 3 1 2 nya adalah min 1, berarti kali min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 min 1 dikalikan min 1 sama dengan 1. Jadi nilai dari C12 nya itu adalah 1, seperti itu. Kemudian selanjutnya menentukan kofaktor 1 3. Untuk menentukan kofaktor 1 3 kita harus cari dulu minor 1 3 nya ya, minor 1 3 artinya menghilangkan baris ke 1 dan kolom ke 3 gitu ya. Kemudian dicari determinannya. Setelah hilang determinannya dicari ya. 2 dikali 5 dikurangi min 1 dikali 1. 2 dikali 5 dikurangi min 1 dikali 1 sama dengan 10. Min 1 kali 1 min 1 ya, berarti ini ditambah 1 sama dengan 11. Maka C13 nya sama dengan min 1 pangkat barisnya 1 ditambah kolomnya 3 dikali minor 1 3. Min 1 pangkat 4 hasilnya 1 dikalikan minornya 11, maka 1 kali 11 11. C13 nya nilainya 11 begitu. Ya, sampai terakhir ini kita cari lagi C21 ya. Kita kopikan metriknya dulu. C21 itu cara mencarinya, kita cari minornya dulu. Minor 21, minor baris kedua kolom ke 1. Minor itu menghilangkan baris kedua dan kolom ke 1 itu dihilangkan. Nah sisanya kan tinggal ini 2 0 5 1. Dicari determinannya. 2 dikali 1 dikurangi 0 dikali 5. 2 dikali 1 dikurangi 0 dikali 5 sama dengan 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kemudian cari kofaktornya. Kofaktor 21. Min 1 pangkatkan dengan barisnya 2 ditambah kolomnya 1 dikali minor 21 yang tadi kita cari sama dengan 2 tambah 1 3. Min 1 pangkat 3 min 1 dikalikan M21 nya 2. Maka di sini hasilnya adalah min 2. Seperti itu. Ya, lanjut lagi. Minor 22. Minor 22 artinya menghilangkan baris kedua dan kolom kedua. Baris kedua kita hilangkan, kolom kedua kita hilangkan.
Setelah itu cari determinannya. Determinannya 4 dikali 1 dikurangi 0 dikali 1. 4 dikali 1 dikurangi 0 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Kemudian C22-nya kita dapatkan dari min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali M22 sama dengan min 1 pangkat 4 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Ini C22. Masih lanjut lagi C23. C23 itu artinya menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga. Ya, kita dapatkan minor 2, 3. Bagaimana caranya? Cari determinannya. Ya, 4 dikali 5 dikurangi 2 dikali 1. 4 dikali 5 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 20 dikurangi 2 sama dengan 18. C23 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 3 dikalikan minor 23 sama dengan min 1 pangkat 5 min 1 dikalikan minornya 18 sama dengan min 18. Masih ada baris yang terakhir. Baris yang terakhir sama ya. Baris yang terakhir berarti di sini kita hilangkan baris 3 kolom yang pertama. Sisanya 2 dikali 3 dikurangi 0 kali min 1. Nanti ketemu minor 31 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 0 kali min 1 sama dengan 6 kurangi 0 sama dengan 6. Minor 31-nya 6. Kemudian kofaktor 31-nya sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 1 dikalikan M31. M31-nya nilainya adalah 6. Sehingga min 1 pangkat 4 sama dengan 1 dikalikan dengan 6 sama dengan 6. Lanjut lagi. Menghilangkan baris 3 kolom yang kedua. Ya, kita cari determinannya. 4 dikali 3 dikurangi 0 dikali 2. Minor 32 sama dengan 4 dikali 3 dikurangi 0 dikali 2 sama dengan 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Kofaktor 32 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan M32 sama dengan min 1 pangkat 5 min 1 dikalikan 12 sama dengan min 12. Yang terakhir minor 3 kolom 3 M33 sama dengan cari determinannya. 4 dikali 1 2 dikali 2. 4 dikali min 1 dikurangi 2 kali 2 sama dengan min 4 dikurangi 4 sama dengan min 8. Kofaktor 3 kali 3 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 3 dikalikan M33 nya sama dengan 1 dikalikan min 8. Hasilnya min 8. Nah, di sini kofaktornya sudah ketemu semua. Sehingga di sini adjoint dari Q itu kita masukkan semua ini. Ya, mulai dari C11. C11 berarti ini kofaktor baris 1 kolom 1. Karena baris 1 kolom 1 tuliskan di baris 1 kolom 1. Min 16. Ya, kemudian baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 tulis di baris 1 kolom 2-nya 1. Kemudian baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 3-nya nilainya adalah 11. Baris 1 kolom 3 nilainya 11. Kemudian baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 nilainya adalah min 2. Tulis min 2.
Kemudian baris 2 kolom 2 nilainya adalah 4. Baris 2 kolom 2 4. Baris C23. C23 artinya kofaktor baris 2 kolom 3 nilainya min 18. Dituliskan pada baris 2 kolom 3. Min 18. Kemudian baris 3 kolom 1 nilainya 6. Kita tulis baris 3 kolom 1 nilainya 6. Kemudian selanjutnya baris 3 kolom 2 nilainya min 12. Yang terakhir baris 3 kolom 3 nilainya min 8. Jangan lupa ini ditranspos sama dengan, setelah ditranspos baris diubah menjadi kolom ya. Pada video sebelumnya sudah diterangkan. Min 16, 1, 11, min 2, 4, min 18, 6, min 12, min 8. Ini adalah adjoint dari matriks Q. Ya, semoga bisa dipahami.